Tapi kemudian kita lanjutkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah perang Khandaq selesai, ada beberapa satuan-satuan pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Sariyah Zaid bin Harithah, satuan pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Dan ini terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun ke-6 Hijriah. Jumadil Ula tahun ke-6 Hijriah, di mana pasukan kaum muslimin berjumlah 170 orang. 170 orang mereka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghalau kafilah dagang orang-orang Quraisy, yang dimana kafilah dagang ini dipimpin oleh Abul As. Abul As itu adalah menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suaminya Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sariyah ini atau satuan pasukan ini berhasil menyerang kafilah dagang ini dan akhirnya mendapatkan rampasan perang. Bagi kaum muslimin mendapatkan rampasan perang yang lumayan banyak. Kemudian pimpinannya yaitu Abul As lari ke Madinah dan meminta perlindungan kepada istrinya yaitu Zainab, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Zainab meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memaafkan atau mengampuni dan membiarkan Abul As selamat pulang ke kota Mekkah. Kemudian akhirnya Rasulullah pun mengabulkan permintaan dari putrinya dan membiarkan Abul As pulang ke Mekkah. Bahkan seluruh harta kafilah dagang tersebut yang telah direbut oleh kaum muslimin semuanya dikembalikan kepada mereka atas permintaan dari Zainab putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kejadian tersebut, Abul As pun terkesima dengan kebaikan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun masuk agama Islam dan berhijrah, yang meninggalkan Mekah kemudian ke Madinah, menyatakan keislamannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menyatukan kembali antara Zainab dengan Abul As yang sudah terpisah sekitar 3 tahun lamanya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sariyah yang selanjutnya disebut dengan Sariyah Al-Khabat. Sariyah Al-Khabat terjadi pada bulan Rajab tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah, di mana pasukan ini berjumlah 300 orang yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Pasukan ini disebut dengan Jaisul Khabat, artinya pasukan daun rontok. Pasukan daun rontok. Kenapa demikian? Karena pasukan ini dalam perjalanannya itu kehabisan bekal. Akhirnya mereka pun terpaksa memakan daun-daun yang terjatuh dari pohonnya, sehingga disebut dengan Jaisul Khabat, pasukan daun rontok. Kafilah dagang ini juga diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencegat kafilah dagang milik orang-orang Quraisy. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum mereka sampai memakan daun rontok tersebut, mereka setiap harinya menyembelih hewan tunggangan mereka. Akhirnya sebagian harus berjalan kaki daripada mati kelaparan, maka mereka rela untuk berjalan kaki dan menyembelih hewan tunggangan mereka. Tapi karena pada saat hewan tunggangan semakin sedikit jumlahnya, maka mereka pun memutuskan untuk tidak menyembelih lagi dan memilih untuk memakan dedaunan. Nah, sampai ketika mereka tiba di pinggir pantai, kemudian di sanalah
mereka menemukan ikan yang sangat besar, ya mungkin kita bisa sebutkan adalah ikan paus yang terdampar di pantai. Kemudian itulah yang mereka makan, ya itulah yang mereka makan. Bahkan tulang rusuknya itu ya, sampai dibawa pulang ke Madinah, ya, oleh-oleh. Saking besarnya ikan tersebut bisa untuk 300 orang ini selama beberapa hari. Kemudian Nabi SAW pun ya mengatakan kepada mereka bahwasanya itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Apakah masih ada sisa daging yang bisa kalian berikan kepada kami? Ya, dan mereka pun membagi sebagian daging yang mereka bawa tersebut kepada Nabi SAW. Nah, ini dua sariyah di antara beberapa sariyah yang lain setelah terjadinya perang Khandaq. Kemudian kita pindah ke Ghazwah yang selanjutnya. Ya, Ghazwah kita pernah sebutkan berbeda antara sariyah dengan Ghazwah dan Ma'rakah. Ghazwah artinya peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW. Nah, selain itu maka tidak disebut dengan Ghazwah. Ketika Rasulullah tidak ikut dalam peperangan tersebut, maka tidak disebut dengan Ghazwah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ghazwah Al-Mustalik atau Ghazwah Al-Muraisi, ya, Ghazwah Bani Mustalik atau Ghazwah Al-Muraisi. Peperangan ini tidak termasuk di antara peperangan-peperangan yang terkenal. Tidak sama dengan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar. Perang Bani Mustalik atau perang Al-Muraisi di antara ghazwah yang tidak terlalu terkenal. Padahal ada beberapa kejadian yang terjadi di dalam peperangan ini yang bahkan diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, ya, sehingga kita perlu untuk mengetahui bagaimana kondisi perang Bani Mustalik ini. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang waktu terjadinya peperangan ini ada khilaf di antara para ahli sejarah. Ada yang mengatakan terjadi pada tahun ke-5 Hijriyah dan ada yang mengatakan terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah. Nah, adapun ya faktor penyebab terjadinya peperangan ini adalah karena Rasulullah SAW mendapatkan berita, mendapatkan kabar bahwasanya kabilah Bani Mustalik itu akan menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Akhirnya Rasulullah mengirim mata-mata untuk memastikan apakah kabar yang diterima oleh Rasulullah ini benar ataukah tidak. Dan ternyata setelah mata-mata ini sampai di Bani Mustalik, mata-mata ini sudah mengumpulkan informasi dan valid bahwasanya Bani Mustalik memang sudah berazam untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Maka Rasulullah pun akhirnya mengumpulkan pasukannya untuk menyerang duluan, untuk menyerang perkampungan Bani Mustalik. Kemudian dalam pasukan ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ikut juga orang-orang munafik. Orang-orang munafik, di mana pada banyak peperangan Nabi SAW mereka jarang ikut. Kadang ikut, tapi ketika mereka ikut, yang mereka buat hanyalah kekacauan di tubuh pasukan kaum muslimin. Kita ingat misalnya pada perang Badar, di mana kaum muslimin dari kota Madinah itu keluar dengan jumlah pasukan 1000 orang. Namun belum sampai di Uhud. Belum sampai di Uhud, 300 di antara mereka ini memilih untuk pulang. Karena pengaruh dari orang-orang Yahudi, orang-orang munafik. Mereka keluar bukan untuk berperang tapi untuk mengacaukan pasukan kaum muslimin. Dan di sini juga mereka sebagian di antara mereka ikut, termasuk pemimpin mereka yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di perkampungan Bani Mustalik, ya terjadi peperangan di antara kedua belah pihak, namun tidak terlalu tidak terlalu besar, ya karena kebanyakan dari Bani Mustalik ini memilih untuk melarikan diri. Nah, memilih untuk melarikan diri. Bahkan tidak ada yang terbunuh dari kaum muslimin. Ya karena memang peperangan ini termasuk peperangan yang kecil. Karena kenapa? Karena tidak ada perlawanan yang berarti dari Bani Mustalik. Ya ketika mereka melihat kedatangan pasukan kaum muslimin, kebanyakan mereka memilih untuk melarikan diri. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mendapatkan rampasan perang yang sangat banyak. Bahkan termasuk adalah menawan wanita-wanita mereka dan juga anak-anak mereka. Di antara wanita yang ditawan adalah Juwairiyah bintul Harith. Juwairiyah bintul Harith. Juwairiyah bintul Harith ini adalah putri dari pemuka kaum dari Bani Mustalik. Nama pemimpinnya adalah Al-Harith bin Abu Dirar. Anaknya bernama Juwairiyah. Juwairiyah bintu Al-Harith. Kemudian Juwairiyah ini diberikan kepada Thabit bin Qais. Thabit bin Qais, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Thabit bin Qais menawarkan kepada kaum muslimin, ya siapa yang mau membayarnya untuk dimerdekakan, siapa yang mau membelinya, karena wanita ini sudah termasuk budak, karena termasuk tawanan perang, sehingga berstatus sebagai budak. Dia menawarkan kepada kaum muslimin siapa yang mau membelinya untuk memerdekakannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membayar tebusan tersebut, ya, dan memerdekakannya, kemudian menikahinya. Jadi Juwairiyah bintul Harith termasuk di antara ummul mukminin, ya termasuk di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian para sahabat setelah Rasulullah menikahi Juwairiyah bintul Harith, mereka pun banyak memerdekakan tawanan-tawanan mereka yang menjadi kerabat dari Juwairiyah. Kenapa? Karena mereka mengatakan mereka ini adalah kerabat-kerabat dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun ya banyak memerdekakan tawanan-tawanan mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita sebutkan beberapa di antara kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam peperangan ini mereka juga melakukan kesalahan yang besar, kejahatan yang sangat besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita menyebutkan kejahatan apa yang dilakukan tersebut, kita akan sebutkan dulu yang pernah mereka lakukan sebelum kejadian ini. Nah, jadi orang-orang munafik ini ya turut mengkompor-kompori Bani Qainuqa ya untuk melawan kaum muslimin. Ya sehingga Bani Qainuqa merasa punya kekuatan karena ada pendukung dari kaum muslimin. Ya, kaum muslimin dalam tanda kutip, karena mereka adalah orang-orang munafik. Nah, dan juga mereka melemahkan semangat kaum muslimin pada perang Uhud sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian mereka juga menjalin hubungan dengan orang-orang Bani Nadir. Ya, mereka juga termasuk orang yang mengkompor-kompori Bani Nadir untuk tidak membantu kaum muslimin membayar diat, sehingga berakibat kepada diusirnya orang-orang Bani Nadir dari kota Madinah. Nah, dan mereka juga punya andil ya dalam pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraidah kepada kaum muslimin. Jadi ketiga orang Yahudi ini, kabilah Yahudi ini, itu orang-orang munafik punya andil di situ. Ya, pembangkangan orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari andilnya, perannya orang-orang Yahudi di dalamnya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
juga di antara ya kelicikan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Rasulullah menikahi Ummul Mukminin Zainab bintu Jahsy. Ketika Rasulullah menikah dengan Zainab bintu Jahsy, kenapa orang-orang munafik ya menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pernikahan ini? Itu karena Zainab bintu Jahsy dia merupakan mantan istri dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Sementara Zaid bin Harithah dia merupakan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah pernah diangkat oleh Rasulullah menjadi anaknya. Dahulunya adalah budak Nabi SAW, kemudian dimerdekakan, kemudian diangkat menjadi anak oleh Nabi SAW. Bahkan disebut Zaid bin Muhammad, bukan lagi Zaid bin Harithah, tapi Zaid bin Muhammad. Sampai kemudian turun ayat yang melarang seseorang untuk dipanggil dengan nama selain nama bapaknya. Jadi bukan lagi Zaid bin Muhammad, tapi panggil mereka dengan nama bapak-bapak mereka, sehingga kembali kepada nama sebelumnya, yaitu Zaid bin Harithah. Sehingga orang-orang munafik mencederai nama baik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwasanya ini adalah sebuah aib yang menikahi mantan istri dari anak angkat. Ya, karena kebiasaan mereka ini sebuah aib, ya, sesuatu yang tidak layak, tidak boleh dilakukan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata menikahi Zainab bintu Jahsy. Kemudian yang kedua adalah alasan yang kedua, karena Zainab bintu Jahsy ini merupakan istri kelima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sementara di dalam Al-Qur'an sudah jelas bahwasanya kaum muslimin hanya diizinkan untuk menikah maksimal cuman 4. Ya, maksimalnya adalah 4. Sementara Zainab bintu Jahsy adalah istri kelima Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bertambah-tambah serangan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan serangan-serangan orang-orang munafik tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat di dalam surah Al-Ahzab untuk menenangkan hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jangan menuruti keinginan mereka, karena keinginan mereka itu kebanyakannya bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkenaan dengan pernikahan Rasulullah dengan Zainab bintu Jahsy, itu bukan hanya sekadar ijtihad dan kemauan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah menikah dengan Zainab bintu Jahsy. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Ahzab, falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Pada saat Zaid sudah selesai dengan istrinya, dengan Zainab bintu Jahsy, sudah ditalak dan sudah habis masa iddahnya, maka kami nikahkan kamu Muhammad dengannya. Kami nikahkan kamu Muhammad dengannya. Dan ini termasuk di antara ayat-ayat yang memberikan ketegasan. Kenapa kita sebutkan bahwasanya ayat-ayat yang menyebutkan ketegasan? Karena tidak banyak nama-nama sahabat yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Paling 1-2 saja kalau ada. Dan termasuk yang disebutkan ini adalah namanya Zaid. Namanya Zaid, untuk mempertegas bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dalam ayat ini bukan orang lain, tapi Zaid. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Pada saat Zaid sudah selesai dari istrinya, maka kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menikahkanmu dengannya. Dengan siapa? Dengan Zainab bintu Jahsy. Ya, ini
menjawab semua tudingan-tudingan yang disebutkan oleh orang-orang munafik, dan untuk membersihkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dalam perang Bani Mustalik ini, atau perang Bani Mustalik ini, di antara hal yang dilakukan oleh orang-orang munafik adalah setelah mereka pulang atau ketika kaum muslimin sudah berhasil mengalahkan Bani Mustalik, Rasulullah dan kaum muslimin tinggal beberapa hari di tempat tersebut. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an memerintahkan 2 orang sahabat untuk mengambil air bagi kaum muslimin, satu dari Ansar dan satu dari Muhajirin. Terjadi perseteruan di antara mereka pada saat mereka mengambil air. Ada hal yang terjadi ditambah dengan godaan-godaan syaitan sehingga mereka berseteru. Sampai mereka memanggil kabilahnya masing-masing. Yang Ansar mengatakan, ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar, maksudnya bantu saya. Orang Muhajir mengatakan, ya lal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, bantu saya. Kemudian mendengarkan hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah dan mengatakan, abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum, apakah kalian menyenandungkan panggilan-panggilan jahiliyah padahal saya masih ada di tengah-tengah kalian? Rasulullah menganggap panggilan wahai orang-orang Ansar, wahai orang-orang Muhajirin sebagai panggilan jahiliyah pada kondisi yang seperti ini. Padahal kedua panggilan ini adalah panggilan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam banyak ayat-ayat dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, memuji mereka, memuji orang-orang Muhajirin, memuji orang-orang Ansar. Tapi ketika nama-nama ini, panggilan-panggilan ini digunakan untuk tujuan yang tidak selaras dengan syariat Islam, maka dia dipandang sebagai panggilan jahiliyah. Karena orang-orang Arab jahiliyah dulu, mereka sangat fanatik dengan golongan. Nah, ini dianggap sebagai bentuk fanatik terhadap golongan. Saling diadu antara kaum muslimin dengan panggilan-panggilan tersebut. Maka akhirnya pun mereka dilerai oleh sahabat-sahabat yang lain. Akan tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai orang munafik, ketika mendengarkan kabar tentang ini, dia sangat marah. Kenapa dia marah? Karena dia berasal dari Madinah, satu kampung dengan orang-orang Ansar. Dia tersinggung dengan kelancangan dari orang-orang Muhajirin yang mau berantem, yang mau berkelahi dengan orang-orang Ansar. Maka dia mengatakan, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Orang-orang munafik mengatakan, tunggu saja, nanti kalau sampai di Madinah, orang-orang yang mulia di antara kami akan mengeluarkan orang-orang yang hina di antara mereka. Yang dia maksud dengan orang-orang mulia di sini adalah orang-orang Madinah, termasuk dia sendiri. Dan yang dia maksud dengan orang-orang hina di sini adalah orang Muhajirin, termasuk adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tersinggung dengan hal tersebut. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hal ini, akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi, yang disebutkan di dalam surah Al-Munafikun. Disebutkan di dalam surah Al-Munafikun perkataan dari Abdullah bin Ubay bin Salul ini, yang mengatakan bahwasanya nanti kalau kita sampai di Madinah, orang-orang yang mulia di antara kami akan mengusir orang-orang yang hina dari mereka, yaitu orang-orang Muhajirin. Nah, lagi-lagi ini adalah kekacauan yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap Rasulullah dan terhadap kaum muslimin. Berbeda dengan anaknya, dia punya anak seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul.
Ya, jadi nama anaknya sama dengan nama bapaknya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia tidak ikut dalam peperangan ini, namun dia ketika mendengarkan kabar tersebut, dia sudah menunggu bapaknya di Madinah. Dia sudah menunggu bapaknya di Madinah. Dan pada saat bapaknya datang, ya dia menghunuskan pedang, ya, dan mengatakan, demi Allah, ya saya tidak akan izinkan kamu masuk ke dalam kota Madinah dengan selamat sampai Rasulullah mengizinkannya untuk kamu masuk. Ya, mendengar hal tersebut, kemudian Rasulullah pun yang mengizinkan kepada anaknya agar membiarkan bapaknya masuk. Ya, luar biasa bagaimana penghormatan, memuliakan para sahabat kepada Rasulullah SAW, bahkan bisa dia lakukan hal tersebut kepada ayahnya sendiri, ya, kepada ayah kandungnya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik dalam perang ini adalah hadisatul ifki, cerita bohong, cerita dusta yang terkait dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini kisah yang sangat terkenal, dikenal dengan nama hadisatul ifki atau cerita dusta terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Di antara kebiasaan Nabi SAW, ketika ingin keluar berperang, maka Rasulullah akan mengikutkan salah seorang istrinya, dan caranya adalah dengan cara diundi. Siapa yang namanya keluar, maka dialah yang akan menemani Nabi SAW. Dan yang keluar namanya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Aisyah menemani Nabi SAW dalam perang ini. Nah, kemudian ketika mereka perjalanan pulang ke Madinah, karena sangat capek, sangat lelah, letih, maka mereka pun singgah untuk beristirahat di tempat peristirahatan tersebut. Aisyah radhiyallahu anha turun dari sekedupnya, ya, kemudian pergi buang hajat. Setelah itu dia pun kembali. Pada saat dia kembali, ternyata rombongan kaum muslimin sudah pergi, ya, sudah meninggalkan tempat tersebut. Nah, afwan, ya, ketika buang hajat dia mau pulang, ternyata dia lupa kalau ada yang jatuh di situ, kalungnya yang jatuh, maka dia pun pergi mencarinya. Kemudian setelah pulang lagi, ya ternyata kaum muslimin sudah meninggalkan tempat tersebut. Ya, orang yang mengangkat sekedupnya menyangka bahwasanya Aisyah sudah ada di atas, karena Aisyah radhiyallahu anha masih kurus dan juga belia, ya, masih karena Rasulullah menikahinya umur 6 tahun bercampur dengannya umur 9 tahun, jadi masih umur belasan tahun waktu itu, sehingga tidak dirasa oleh orang yang mengangkatnya. Ya, mereka pun meninggalkan tempat tersebut dengan persangkaan bahwasanya Aisyah sudah ada di sekedupnya. Aisyah sampai di tempat itu tidak ada orang. Akhirnya dia pun memilih untuk tetap di situ, karena dia yakin pasti kalau kaum muslimin sudah, ya, mengetahui bahwasanya Aisyah tidak ada, pasti dia akan kembali, ya, untuk mencari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ternyata masih ada sahabat yang tertinggal di belakang. Pada saat dia lewat di situ, dia langsung mengatakan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia melihat Aisyah, ya, sedang tertidur sendirian, ditinggalkan oleh pasukan kaum muslimin. Maka dengan spontan dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ummul Mukminin, ya, istri Nabi SAW. Kemudian Aisyah, ya, terbangun dengan kalimat istirja tersebut. Ya, kemudian sahabat ini yang bernama Safwan bin Mu'attal, ya, Safwan bin Mu'attal, dia pun menawarkan kendaraannya kepada Aisyah, silahkan naik kendaraannya, dan dia pun berjalan. Ya, dia berjalan sementara Aisyah menunggangi kendaraan tersebut, dan tidak ada ucapan-ucapan yang diucapkan sepatah kata pun, ya, kepada Aisyah radhiyallahu anha di dalam perjalanan tersebut. Karena kenapa? Karena, ya, sebagai bentuk penghormatan kepada istrinya Nabi SAW. Tidak berani untuk kemudian sampai berbicara pun kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, dia tidak berani, karena ini adalah istrinya Nabi SAW. Nah, kemudian setelah mereka sudah sampai, ya, sampai di tempatnya kaum muslimin, orang-orang melihat seorang pemuda
berdua dengan seorang wanita. Nah, ini kesempatan bagi orang munafik untuk menciderai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pun buat desas-desus bahwasanya pasti mereka ini sudah melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Apalagi tidak ada, mereka cuma berdua saja. Pasti mereka ini sudah melakukan hal-hal yang tidak-tidak di dalam agama ini. Inilah desas-desus yang dibuat oleh orang-orang munafik sampai di Madinah. Sampai di Madinah, desas-desus ini bertambah besar. Isu ini bertambah besar. Gosip ini bertambah luas. Hampir semua rumah membicarakannya. Hampir semua rumah membicarakan masalah ini. Nah, sementara Aisyah radhiyallahu anha tidak sama sekali mengetahui hal ini. Karena setelah dia pulang, dia jatuh sakit. Sakit hampir 1 bulan lamanya dia sakit. Sehingga dia tidak pernah mendengarkan kabar bahwasanya di luar rumahnya ternyata orang-orang pada membicarakan dia. Nah, dan ini hangat dibicarakan oleh orang-orang munafik, bahkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin ada yang termakan dengan desas-desus tersebut, bahkan ada yang sampai mempercayainya. Nah, Nabi SAW pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena kalau memang Aisyah ini tidak bersalah, pasti ada wahyu yang turun yang menjelaskan bahwasanya Aisyah tidak bersalah. Namun Rasulullah tidak terlalu banyak menanggapinya, karena Rasulullah menunggu turunnya wahyu tersebut. Nah, namun ketika desas-desus ini bertambah besar, Rasulullah pun mulai bermusyawarah, meminta pendapat dari beberapa sahabatnya, minta pendapat kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, bagaimana pendapatmu dengan Aisyah? Ali bin Abi Thalib menyarankan kepada beliau, wahai Rasulullah, Aisyah salah seorang wanita di antara wanita kaum muslimat. Silahkan ceraikan dia, dan banyak wanita yang lain yang bisa kamu nikahi. Usulan dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah meminta usulan kepada Usamah. Jadi sampai Nabi pun meminta usulan kepada sahabatnya, karena menunggu wahyu, belum datang wahyu. Meminta usulan kepada Usamah, apa yang saya lakukan wahai Usamah? Usamah mengatakan, wahai Rasulullah, pertahankan Aisyah dan jangan pedulikan ceritanya orang-orang di luar sana. Jangan pedulikan ceritanya orang-orang munafik, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat pun berbeda tentang tanggapan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika setelah hampir 1 bulan sakit, Aisyah pun keluar untuk buang hajat dan ditemani oleh Ummu Mistah. Ditemani oleh Ummu Mistah untuk buang hajat. Kemudian tanpa sadar Ummu Mistah dia pun mencela anaknya. Dia sumpah-sumpahi anaknya yang bernama Mistah. Kenapa dia sumpah-sumpahi anaknya? Karena Mistah ini termasuk sahabat yang juga menyebarkan cerita bohong ini. Dia termasuk orang yang mempercayai hal tersebut, karena saking saking bergulirnya hal tersebut sampai dia bisa percaya. Bahkan dia pun ikut menceritakannya. Maka dia pun tanpa sadar dia sumpah-sumpahi anaknya. Sementara Aisyah mendengarkannya. Kemudian Aisyah pun bertanya, kenapa kamu sumpah-sumpahi anakmu? Akhirnya dia pun mengatakan kejadian yang sebenarnya, bahwasanya kamu itu sedang dibicarakan di Madinah ini. Sedang dibicarakan bahwasanya kamu telah melakukan ini dan itu. Barulah kemudian Aisyah sadar kenapa selama 1 bulan ini dia sakit. Dia merasa kehilangan kasih sayang dan kelembutan dari Nabi SAW. Ternyata ini penyebabnya. Akhirnya dia pun minta izin kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk pulang dulu ke rumah orang tua saya. Akhirnya Rasulullah pun mengizinkannya. Silahkan. Sampai di rumah orang tuanya. Siapa orang tuanya Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia pun bertanya kepadanya, bagaimana ada kejadian seperti ini? Saya tidak mengetahui. Abu Bakar pun tidak bisa berkomentar banyak-banyak, karena Rasulullah sendiri tidak berkomentar banyak-banyak, dan tidak ada pendapat-pendapat khusus dari Nabi SAW. Dia pun menangis. Di sini disebutkan menangis 2 malam 1 hari. 2 malam 1 hari, karena
terlalu tertekan dengan cerita dusta ini. Sampai kemudian ya Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq untuk menjenguk Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, ya kamu sudah tahu tentang kabar yang tersebar di Madinah, tolong beritahukan kepada saya apa yang terjadi sebenarnya. Ya kemudian Aisyah mengatakan dengan polosnya, demi Allah, kalau saya mengatakan kepada kalian bahwasanya saya tidak bersalah, pasti kalian tidak akan percaya. Tapi kalau saya mengatakan saya bersalah, pasti kalian akan percaya. Jadi tidak ada yang saya katakan kecuali apa yang dikatakan oleh ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam, fasabarun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kesabaran yang indah, kesabaran yang cantik, dan sesungguhnya Allah adalah tempat mohon pertolongan terhadap apa-apa yang kalian ceritakan itu. Ya, ini yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan belum beranjak Rasulullah dari rumah tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 10 ayat di dalam surah An-Nur bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ini tidak bersalah. Ya subhanallah. Allah menurunkan bukan 1 ayat, bukan 2 ayat, 10 ayat secara berturut-turut di dalam surah An-Nur tentang tidak bersalahnya Aisyah radhiyallahu anha. Mulai dari ayat 11 sampai ayat 20. Allah mengatakan, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari kalian kaum muslimin. Karena sebagian kaum muslimin terhasut dengan berita bohong ini. Janganlah kamu mengira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya, dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar, maka dia akan mendapatkan azab yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ini ujian bagi keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi buahnya adalah keutamaan bagi keluarga Abu Bakar As-Siddiq, karena Allah menurunkan 10 ayat yang akan dibaca sampai hari kiamat, yang akan diabadikan sampai hari kiamat tentang kejadian ini, tentang mulianya Aisyah radhiyallahu anha dan tentang busuknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai kalau di Madinah setelah kejadian ini ada kejadian yang meresahkan, pasti orang mengatakan pasti dalangnya ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Iya. Meskipun bukan dia. Tapi kalau ada sesuatu yang meresahkan, pasti orang-orang berpikir pasti dalangnya ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah diantara hikmah ya, dari kejadian ini. Kemudian sahabat yang termakan dalam hasutan ini ada 3 orang, dan mereka semuanya dihukum dengan dicambuk oleh kaum muslimin. Mereka adalah Mistah, kemudian Hasan bin Thabit, dan Hamna bintu Jahsy. Sangat disayangkan, wanita yang mulia, Hamna bintu Jahsy. Siapa itu Hamna bintu Jahsy? Pernah kita sebutkan ini. Istrinya siapa? Sudah lupa ya? Istrinya Mus'ab bin Umair yang wafat di perang Uhud. Nah, adapun Abdullah bin Ubay bin Salul bahkan tidak dihukum oleh Rasulullah. Hukumannya nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala yang akan menghukumnya. Tapi saya kira demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga sudah masuk. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.